زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 232 pada surah Hud ayat 89 sampai 97 insyaallah taala. Kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir sebagaimana biasanya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 89 syiqaqi, yaknya boleh di fathah syiqaqiyah. Kemudian pada ayat 92 arahti boleh di fathah arahtiyah. Wattakhaltumuhu zal boleh idgham wattakhattumuhu. 93 makanatikum boleh dipanjangkan makanatikum. 94 jaa amruna, hamzah pertama boleh dihilangkan, jaa amruna. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Hud ayat 89. Dan ini masih lanjutan kisahnya siapa? Nabi Syuaib. Karena pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan nama Nabi Syuaib pada ayat yang ke-84. Wa ila madyana akhahum Syuaiba.
Nabi Syuaib mengatakan, wa ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimannakum, betul-betul janganlah menyebabkan kalian syiqaqi, menyelisih kepada saya, ayyusibakum, bahwasanya akan menimpa kepada kalian, mithlu semisal ma asaba, apa yang telah menimpa qaum Nuhin, kepada kaumnya Nabi Nuh, au qaum Hudin, atau kepada kaumnya Nabi Hud, au qaum Saleh, atau kepada kaumnya Nabi Saleh. Wa ma, dan tidaklah kaum Lutin, kaumnya Nabi Lut, minkum, dari kalian, biba'idin, jauh. Jadi Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya, jangan menyelisih saya. Karena menyelisih saya, dikhawatirkan nanti Allah turunkan siksa. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu, mereka menyelisih nabi-nabi mereka, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh, menunjukkan bahwa Nabi Syuaib datangnya setelah 3 nabi ini. Nabi Nuh lebih awal, kemudian datang Nabi Hud, kemudian datang Nabi Saleh, kemudian datang Nabi Lut. Nah, setelah Nabi Lut baru kemudian Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Jadi urutan nabi itu bisa juga kita lihat atau kita baca dari urutan cerita dalam Al-Quran. Meskipun tidak semua ayat menunjukkan urutan, tapi ini termasuk ayat yang menunjukkan urutan. Apa yang menimpa kepada kaumnya Nabi Nuh? Yaitu ditenggelamkan dengan air bah. Apa yang menimpa kepada kaumnya Nabi Hud? Yaitu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang sangat kencang, angin yang dingin yang sangat kencang. Apa yang menimpa kepada kaumnya Nabi Saleh? Yaitu soihah, teriakan yang sangat keras yang datang dari langit yang menimpa kepada mereka. Yang dimaksud kaumnya Nabi Lut tidak jauh, itu bukan jauh tempatnya, tapi jauh waktunya. Jadi masanya kaum Nabi Lut belum jauh dari kita. Ya, mungkin baru beberapa tahun yang lalu. Karena masa Nabi Lut dengan masa Nabi Syuaib ini tidak lama jaraknya. Berbeda dengan Nabi Nuh, itu sudah lama, jauh. Ya. Maka yang dimaksud jauh di sini bukan jauh tempatnya, tapi jauh masanya. Masanya tidak jauh, barusan datang kepada mereka siksa. Nah, jangan sampai kita terkena siksa. Kemudian Nabi Syuaib menyuruh kaumnya untuk istighfar. Wastaghfiru, dan istighfarlah kalian Rabbakum, kepada pemelihara kalian. Thumma, kemudian tubu, tobatlah kalian ilaihi, kepadanya. Inna, sesungguhnya Rabbi, pemelihara saya, Rahimun, maha sayang, Wadudun, maha cinta. Nabi Syuaib menyuruh kaumnya untuk istighfar. Yang dimaksud istighfar di sini adalah iman kepada Allah. Karena dosa mereka adalah syirik. Jadi istighfar dari syirik. Bagaimana caranya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ayat ini kita ambil pelajaran pentingnya membaca istighfar. Jadi meskipun yang dimaksud istighfar di sini adalah iman, tapi kita memahami dalil sesuai dengan lafalnya yang umum. Al-ibrah bi umumil lafzi. Memahami dalil dengan melihat lafalnya yang umum. Ini lafalnya menyuruh istighfar. Sehingga ayat ini menunjukkan fadilah membaca istighfar. Fadilahnya apa? Inna Rabbi rahimu wadud. Orang yang istighfar, Allah akan kasih sayang kepadanya, Allah akan cinta kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan fadilahnya istighfar. Man lazimal istighfara. Barang siapa yang melazimi membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitan ada solusinya. Wa min kulli hammin faraja, setiap susah ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, kata Syekh Albani dhaif, tapi kata Syekh Ahmad Syakir hadis ini hasan atau sahih. Maka fadilah istighfar minimal ada 3, ya. Kesempitan pasti ada solusinya, kesusahan pasti ada kelonggarannya, dan akan datang rizki yang tidak disangka-sangka. Maka marilah kita melazimi istighfar, terutama ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat. Perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Tidak ada masalah pun, mari kita melazimi istighfar.
Karena Rasulullah selalu istighfar setiap hari 100 kali minimalnya, bisa lebih daripada itu. 91. Qalu mereka mengatakan, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu, kami tidak paham, kathiron, banyak, mimma taqul, dari apa yang kamu ucapkan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lanaraka, sungguh kami melihat engkau, fina, di tengah-tengah kita, dha'ifan, orang lemah. Walaula, dan kalaulah tidak, rahtuka, karena kelompokmu atau keluargamu, larojamnaka, sungguh kami telah merajam kamu. Wa ma anta, dan tidaklah engkau alaina, bagi kami, bi aziz, orang yang mulia. Jadi maksudnya kaumnya marah kepada Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam karena terus-menerus berdakwah kepada mereka, menyuruh mereka berhenti dari syirik. Mereka mengancam, okay? Sebenarnya kamu itu bukan orang mulia di antara kami. Kami bisa membunuh kamu. Tapi kenapa kami tidak membunuh kamu? Karena kelompokmu itu kelompok yang kuat. Karena margamu itu marga yang besar. Misalnya dia marga Jawa. Orang Jawa kan besar, Pak. Nah, maka karena margamu besar, kami tidak akan mengganggu margamu, nanti yang marah akan banyak orang. Jadi mereka mengancam Nabi Hud, Nabi Syuaib untuk dibunuh. Itulah makna la rojamna. Kami akan merajam kamu. Merajam itu artinya melempari dengan batu. Melempari dengan batu sampai mati. Kenapa mereka mengatakan merajam? Kenapa mereka tidak mengatakan memenggal leher misalnya? Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan, adat orang dulu, kalau ada yang keluar dari agama nenek moyang, hukumannya adalah dirajam. Jadi misalnya, ini ada orang beragama A, kemudian dia menyelisih adat atau ajaran agama dari nenek moyangnya, pindah kepada agama. Nah, hukum mereka, hukum orang-orang jahiliyah dulu, itu adalah caranya dirajam. Ini bukan hukum Allah, bukan ya, tapi hukumnya orang-orang, hukum jahiliyah. Maka mereka mengancam dengan merajam karena hukumnya jahiliyah waktu itu, yang lepas dari ajaran nenek moyang hendaklah dirajam. 92. Qala, Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi, wahai qaumku, arahtiya, apakah kelompokku, apakah margaku, a'azzu, lebih mulia, alaikum, bagi kalian, minallahi, daripada Allah. Wattakhaltumuhu, dan kalian menjadikan Allah itu wara'akum, di belakang kalian, zihriya, yaitu di belakang punggung. Inna rabbi, sesungguhnya pemeliharaku, bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, muhitun, maha meliputi. Maksud Nabi Syuaib adalah, apakah kalian itu tidak membunuh saya gara-gara marga saya? Berarti marga saya kalian muliakan, sehingga kalian tidak membunuh saya. Kalau marga saya kalian muliakan, semestinya kalian lebih memuliakan Allah, karena saya utusan Allah. Jadi kalau marga saya saja menyebabkan kalian tidak mau membunuh saya, maka lihatlah, ingatlah, siapa yang ngutus saya ini? Yang ngutus saya ini Allah. Allah lebih pantas untuk kalian muliakan daripada marga saya. Kalau gara-gara marga saya kalian tidak membunuh saya, maka mestinya gara-gara Allah yang mengutus saya, kalian ikuti saya semua. Mana lebih mulia, marga saya atau Allah yang mengutus saya? Allah lebih mulia, sehingga Allah lebih berhak untuk dimuliakan daripada marga saya tersebut. Tapi dasar mereka orang-orang kafir tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadikan Allah sebagai sesuatu yang dilempar di belakang punggung. Maksudnya apa? Maksudnya tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Jadi menjadikan Allah di belakang punggung, maksudnya tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ungkapan orang Arab ya. Ucapanmu saya lempar di belakang punggung saya. Maksudnya saya tidak peduli sama ucapan kamu. Kamu mengucapkan apa saja saya nggak mendengarkan. Nah, itu ungkapan mereka seperti itu. Maka Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, sesungguhnya semua amal kalian itu diliputi oleh Allah. Maksudnya Allah mengetahui semua amal yang kalian lakukan. Sehingga kalau Allah mau menyiksa kalian, itu sudah sepantasnya Allah akan mengirimkan siksa. Karena semua tingkah kalian diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kalimat berita tapi mengandung ancaman. Seolah-olah Nabi Syuaib mengatakan siksa Allah sudah mengintip kalian karena perbuatan kalian semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sikapnya orang-orang yang takut kepada Allah seperti ini, Pak. Senantiasa mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengajak orang untuk menyembah Allah. Itu sifatnya, sifat wajibnya orang-orang yang takut kepada Allah. Adapun orang yang mengajak untuk membesarkan kelompoknya, adapun orang yang mengajak bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ciri-ciri orang yang ikhlas di dalam dakwahnya dan bukan ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang menyebabkan orang lain ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khiyarukum, orang terbaik di antara kalian adalah mandzakkarakum billah. Orang yang menyebabkan kalian ingat kepada Allah, ru'yatuhu, hanya dengan melihatnya saja. Wazada fi ilmih, dan menambah di dalam ilmu kalian, mantiquhu, ucapannya, waraghabakum fil akhirati, dan menyebabkan kalian semangat mencari akhirat, amaluhu, amalnya. Ini hadisnya dengan lafal seperti ini memang dhaif memang ya. Tetapi maknanya sahih dari hadis-hadis yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang menyebabkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Syuaib di sini mengingatkan mereka kepada Allah, mereka diancam bahwasanya amal mereka semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 93, wa ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, beramallah kalian ala makanatikum, pada posisi-posisi kalian. Ini kalau dibaca panjang. Kalau dibaca pendek, makanatikum, posisi kalian, ya, mufrad. Ini sesungguhnya saya amil, saya juga beramal, yaitu di dalam posisi saya. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui man, siapakah ya'tihi, yang akan datang kepadanya, adzabun, siksaan, yukhzihi, yang menghinakan dia. Waman, dan siapapun, huwa, yang dia itu, kadzibun, dusta. Wartaqibu, dan tunggulah, ini sesungguhnya aku, ma'akum, bersama kalian, raqibun, juga menunggu. Nabi Syuaib mengatakan, beramallah pada posisi kalian. Yang dimaksud posisi ini adalah kekafiran mereka. Posisi mereka adalah dalam kondisi kafir. Posisi mereka adalah menyembah berhala. Posisi mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan kamu lanjutkan syirikmu, silahkan. Saya juga akan melanjutkan tauhidku, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu meyakini syirik itu benar, silahkan lanjutkan. Saya meyakini tauhid ini yang benar, saya akan lanjutkan. Nanti masing-masing kita melanjutkan, nanti akan tahu siapa yang benar. Kalau ternyata Allah kirimkan siksa ke arah kamu, berarti kamu yang salah. Syirik itu salah. Kalau Allah mengirimkan siksa kepada saya, berarti saya yang salah. Tauhid ini yang salah. Ini kesimpulan makna dari kalimatnya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Maka yang dimaksud ini amil, saya beramal, itu saya beramal dalam posisi saya. Posisi saya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Posisi kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang populer untuk kata-kata makanah yang artinya posisi. Ada juga yang mengartikan makanah itu artinya adalah tamakun. Tamakun itu apa? Yaitu tamakun itu kekuasaan. Kalian punya kekuasaan, kalian silahkan beramal, tidak di atas kekuasaan kalian. Kalian merasa berkuasa, nah, silahkan lanjutkan. Saya yang kalian anggap lemah, saya yang kalian anggap tidak punya kekuasaan, saya juga akan tetap beramal di dalam kelemahan saya ini. Kamu dalam kekuasaan, silahkan lanjutkan. Saya dalam kelemahan, tetap akan melanjutkan. Kenapa? Saya meyakini kebenaran. Jadi orang yang punya keyakinan terhadap kebenaran, nggak peduli apakah pengikutnya sedikit atau banyak, apakah kelompoknya kuat atau lemah, nggak jadi masalah. Karena sudah yakin berada dalam kebenaran. Karena itu para ulama mengatakan, la yaghurrannakum kathratu al-atba'. Jangan sekali-kali kalian terkecoh dengan banyaknya pengikut. Banyaknya pengikut itu bukan dalil bahwa itu kelompoknya benar. Tidak begitu. Kalau memang kelompok yang banyak itu bukti bahwa itu kebenaran, maka niscaya tidak akan ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Padahal Rasulullah bersabda, besok di akhirat akan muncul seorang nabi, pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 3 orang. Pengikutnya nggak banyak, Pak. Maka banyaknya pengikut ini bukan dalil Allah meridhoi dan Allah merestui kelompok tersebut, tidak. Silahkan diteropong dengan Quran.
Kalau kelompok itu meskipun kecil tapi sesuai dengan ajaran Quran, itu sudah benar. Kelompok itu meskipun banyak pengikutnya, kalau sedang pengajian yang datang ribuan, kalau live streaming yang nonton 3.000, 20.000 orang, saya pernah melihat itu, ada kajian yang nonton live streaming sampai 20.000 orang, Pak. Meskipun begitu, kalau kita teropong dengan Quran, ternyata ajarannya tidak sesuai Quran, ya enggak dianggap sebagai kebenaran. 20.000 yang nonton, tapi setelah saya lihat ternyata isinya dangdutan. Pak Kiainya sambil ngajar, sambil bawa HP, sambil digoyang-goyangkan gini, ikut nyanyi. Ini ngaji kayak apa kayak begini? Ini bukan ngaji namanya, ya dangdutan itu. Hanya pengisinya kiai atau ustadz, tapi sebenarnya isinya adalah dangdutan, bukan pengajian sama sekali. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, maka di sini beliau katakan, saya meskipun dalam kondisi lemah, tidak punya kekuasaan sebagaimana kalian, tidak punya tamakun sebagaimana kalian, tapi saya tetap akan beramal. Kemudian yang dimaksud wartaqibu, tunggulah, itu maksudnya tunggulah akan datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menunggu kan? Siapa nanti yang dihancurkan oleh Allah kan? Nah, saya juga menunggu. Kalian menunggu saya hancur, saya juga menunggu kalian hancur. Nanti Allah pasti akan turunkan kehancuran kepada orang yang salah. Baik saya ataupun kalian. Adzabun yukhzi. Allah akan turunkan siksaan yang menghinakan, sehingga orang yang diberi siksaan itu berarti dia adalah kadzib, berarti dia adalah dusta. Karena mereka meyakini mereka benar. Nabi Syuaib juga meyakini dia yang benar. Nah, siapa yang dusta? Apakah yang membawa ajaran tauhid ataukah yang membawa ajaran syirik? 94. Walamma, dan tatkala datang amruna, perintah kami, najjayna, kami selamatkan Syuaiban, Nabi Syuaib, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu, bersama Nabi Syuaib, birahmatin, dengan sebab rahmat, minna, dari kami, wa akhadat, dan mengenai atau menimpa alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim, as-sayhatu, teriakan yang keras, fa asbahu, maka mereka menjadi fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh Nabi Syuaib betul-betul terjadi. Nabi Syuaib tadi mengatakan, kalian akan tahu siapa yang benar ketika siksaan sudah datang. Nah, betul-betul siksaan datang. Itulah yang dimaksud amruna, perintah kami, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering disampaikan, kenapa siksa disebut amrun, perintah Allah? Karena siksa yang dikirim oleh malaikat itu menunggu perintah Allah. Tanpa diperintah Allah, malaikat tidak mungkin menyiksa. Meskipun malaikatnya sudah getem-getem mungkin. Ini orang-orang sudah kurang ajar sekali ini. Pengen nyiksa. Tapi malaikat tidak akan turunkan siksa tanpa diperintah oleh Allah. Nunggu perintah Allah. Begitu perintah Allah, nah, ditombol langsung. Langsung hancur mereka. Belum perintah Allah, tidak akan ditombol oleh malaikat yang bertugas menombol siksaan tersebut. Ini bahasa kita ya, nombol itu ya. Tapi terserah bagaimana Allah, malaikat itu mengirim siksa, caranya kita nggak ngerti. Ini mengingatkan kepada kita hadis tentang laut. Laut pun juga sebenarnya ingin menyiksa manusia, tapi tidak berani karena tidak diizinkan oleh Allah. Laisa min lailatin, tidak ada satupun malam, illa wal bahru yushrif, kecuali laut itu melongok, fiha, pada malam tersebut, thalatha marrat, 3 kali. Melongok untuk minta izin kepada Allah. Yasta'dzinullah, minta izin kepada Allah, ayyan tadih alaikum, untuk menumpahkan airnya kepada manusia. Fayakuffahullah, maka Allah pun menahan si laut tadi. Jadi manusia ini kan banyak dosanya, Pak. Nah, laut itu sudah nggak suka melihat manusia banyak dosa itu. Sudah setiap malam 3 kali minta izin sama Allah. Ya Allah, ini saya sudah siap ini. Saya lemparkan semua air saya ke daratan supaya orang mati semua ini. Pada kafir, pada maksiat ini. Sudah diharamkan oleh Allah, ayat Quran sudah diturunkan, tapi masih nekat saja melanggar ayat-ayat. Nah, tapi 3 kali itu ditolak oleh Allah terus. Setiap malam. Tapi memang hadis seperti ini, riwayat Imam Ahmad, derajatnya memang dhaif ya. Dan hadis yang dhaif itu berarti tidak kita yakini sebagai sabda Nabi. Bisa jadi beliau menyabdakannya, bisa jadi juga beliau tidak menyabdakannya. Tapi kita ambil pelajaran di sini, bahwasanya laut tidak akan melakukan sesuatu kecuali perintah Allah.
Allah perintahkan, lakukan. Tidak diperintahkan, nggak berani. Meskipun sudah getem-getem sama manusia, benci sama manusia bukan main, tapi nggak akan berani menumpahkan airnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah mengatakan birahmatim minna. Nabi Syuaib diselamatkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti rahmat Allah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Rahmat Allah yang bersifat umum untuk semua manusia, baik muslim maupun kafir, disebut sifat tersebut dengan sifat Rahman. Tapi rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman di sini, ini disebut sifatnya Allah Rahim. Maka Ar-Rahmanir Rahim itu bedanya adalah kalau Rahman itu adalah sifatun ammah. Tapi kalau Rahim itu adalah sifatun khassah. Rahman sifat rahmatnya umum, semua manusia dikasih rahmat. Rahim sifat rahmatnya khusus, hanya orang-orang tertentu yang dikasih rahmat. Nah, di sini birahmatin minna ini termasuk rahmat yang rahim, bukan rahmat yang Rahman, ya, karena ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka dikirimi oleh Allah as-sayhah, teriakan. Jadi bagi Allah untuk mematikan manusia gampang, Pak. Dengan teriakan aja udah bisa mati. Telinga kita ini ada batas maksimalnya untuk mendengarnya itu. Kalau sudah melewati batas maksimal, maka bisa mati manusia mendengar apa? Sesuatu yang teriakan yang sangat dahsyat. Kita mendengar sesuatu yang sangat keras, bisa pecah ini gendang telinganya ini. Nah, kalau lebih keras lagi, tidak hanya pecah gendang telinga, mati sampean. Itulah makna as-sayhah di sini. Soha yasihu, teriakan. Tapi ini teriakan siksa. Kalau hanya teriakan suara, itu tidak sampai menyebabkan kematian. Tapi teriakan siksa menyebabkan sampai kepada kematian. Maka Allah mengatakan fa'asbahu, mereka masuk pada waktu subuh dalam keadaan jathimin, dalam keadaan sudah mati. Kata-kata asbahu, mereka masuk pada waktu subuh menunjukkan bahwa siksanya terjadi pada malam hari, akhir malam. Sehingga pada waktu subuh sudah mati semua. Sebelum masuk waktu subuh mereka belum mati. Begitu masuk waktu subuh, udah mati semuanya. Berarti udah dihabiskan pada malam hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siksaan Allah itu sering kali datang pada malam hari, meskipun tidak selalu datang pada malam hari. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang lain. Surat Al-A'raf ayat 98. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan. Apakah penduduk desa merasa aman kalau mereka didatangi siksa pada waktu malam hari wahum naimun, ketika sedang tidur? Nah, disebutkan malam dulu. Kenapa? Ini paling sering terjadi. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan. Apakah merasa aman mereka kalau datang siksa kami pada waktu duha wahum yal'abun, sementara mereka sedang bermain-main? Maka bisa datang malam hari, bisa datang siang hari. Tapi tampaknya malam hari lebih sering, sehingga Allah sebutkan malam hari yang pertama kali, termasuk di sini contohnya. 95, ka'an, seolah-olah lam yaghnau, mereka belum pernah tinggal fiha, pada kampung tersebut, pada rumah-rumah mereka tersebut. Ala ketahuilah, bu'dan, binasa, limadyan, bagi Madyan, kama ba'idat, sebagaimana binasa Samudu, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ayat ini menggambarkan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dahsyatnya siksa, tidak ada satupun manusia tersisa. Itulah makna ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah belum pernah tinggal di kampung tadi. Karena buktinya nggak ada orang sama sekali. Kalau masih ada satu orang yang tersisa hidup, nah itu menunjukkan dulu pernah ada di sini ini orang-orang yang tinggal di sini. Karena rumah-rumahnya ada, masih ada satu orang. Ini rumahnya sudah hancur semua, manusianya sudah mati semuanya. Seolah-olah belum pernah ada orang tinggal di situ sama sekali. Makanya Allah mensifati siksa Allah kalau sudah turun itu sangat dahsyat. Allah menyebutnya dengan pukulan pada surat Al-Buruj ayat 12. Inna batsya rabbika, sesungguhnya pukulan pemeliharamu lasyadidun, sungguh sangat dahsyat. Perhatikan kata-kata batas.
Batus dalam bahasa Arab aslinya pukulan. Tangan kita kalau kita genggamkan, nah, kita pukulkan orang, itu disebut batus. Nah, di sini Allah menggunakan istilah batus untuk siksaannya. Pukulannya Allah Subhanahu wa taala saking dahsyatnya sampai tidak tersisa satupun orang di atas muka bumi pada kampungnya kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Bu'dan boleh diartikan binasa, boleh juga diartikan jauh. Ba'idun jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua makna ini adalah mutalazimani, saling melazimi. Apa maksudnya? Orang kalau dijauhkan dari rahmat Allah, pasti binasa. Orang binasa karena dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna mutalaziman. Nah, jadi dua tafsir ini sama-sama benar. Dan itu mutalaziman, saling melazimi, saling berkaitan. Sampai di sini sudah selesai kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mulai bercerita Nabi yang lain pada ayat 96 dan seterusnya. Tapi kita akan baca 2 ayat saja karena nisab kita sampai 1 halaman sampai pada ayat 97. Allah katakan walaqad dan sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Wa sultanin dan hujjah mubinin yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Musa menurut para ulama adalah kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Coba perhatikan kisah-kisah para nabi. Ada yang sedikit sekali, cuma 2 ayat, 3 ayat. Ada yang sangat banyak diulang-ulang. Ada yang sedang-sedang. Nah, yang terbanyak itu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Kisahnya Nabi Musa ini sangat jelas menunjukkan bahwa kebenaran pasti akan menang meskipun orangnya sedikit dan lemah. Kebatilan itu pasti akan kalah meskipun kekuatannya dahsyat dan besar. Tapi kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah, kebatilan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa kisah Nabi Musa itu yang terbanyak di dalam Al-Qur'an. Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat, beberapa surat. Pertanyaannya, apa bedanya cerita Nabi Musa pada surat ini dengan cerita Nabi Musa pada surat itu dengan cerita Nabi Musa pada surat yang lain? Apa bedanya? Para ulama ahli tadabbur mereka mengatakan, setiap Nabi Musa kisahnya disebutkan dalam suatu surat, itu pasti berkaitan dengan maksud umum dari surat tadi. Misalnya, maksud umum surat A itu adalah tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pasti kisahnya Nabi Musa ketika ditampilkan pada surat tersebut, Allah akan tampilkan dari sisi tauhidnya, ilmu tauhidnya. Maka cerita-cerita Nabi Musa itu berbeda-beda antara satu surat dengan surat yang lain. Kenapa? Untuk menyesuaikan maksud umum dari surat tersebut. Jadi setiap surat itu ada maksud umumnya. Kalau orang baca Quran, kalau dia tadabburi, dia akan paham. Oh, maksud umumnya, globalnya itu adalah begini. Tapi seringkali kita membaca Quran tanpa memahami maksudnya. Hanya memahami terjemahnya atau artinya saja. Kalau para ulama ahli tadabbur, mereka membaca Quran dengan memperhatikan dari awal ayat sampai dengan akhir ayat. Awalnya dengan akhirnya itu selalu berkaitan. Sehingga dengan melihat awal dan akhir dan juga bagian tengahnya, mereka akan ngerti, oh tujuan inti dari surat ini adalah ini. Contohnya, para ulama ahli tadabbur mengatakan, surat Al-Fatihah itu adalah seperti daftar isi untuk Al-Quran. Ringkasannya Quran itu di Fatihah. Terus surat Al-Baqarah ini bicara tentang ketakwaan pribadi. Surat Ali Imran ini berbicara tentang ketakwaan yang bersifat berkaitan dengan orang lain. Yang luar, ketakwaan luar. Ketakwaan dalam dan ketakwaan luar. Ketakwaan dohir dan ketakwaan batin. Ketakwaan batin pada surat Al-Baqarah. Ketakwaan dohir pada surat Ali Imran. Surat An-Nisa bicara tentang hubungan antara manusia dengan orang lain. Wanita menjadi istrinya, menjadi keluarga.
Sehingga kata ulama ahli tadabbur, seolah-olah Allah mengajari kita, kamu siap nikah kalau kamu sudah bertakwa zahir dan batin. Baqarah dulu mendidik ketakwaan batinmu. Ali Imran dulu mendidik ketakwaan zahirmu. Takwa zahir batin sudah siap, silahkan nikah. Insya Allah akan jadi baik. Suami tidak akan nempeleng istri. Kenapa? Sudah terdidik Baqarah, Ali Imran. Adanya suami nempeleng istri, pipinya tampar, itu karena dia belum lulus Baqarah, Ali Imrannya. Ada kasus istri sedang hamil ditendang itu perutnya yang bunting oleh suaminya. Padahal yang menendang juga, yang membuntingi juga suaminya sendiri. Ini orang belum lulus belajar Baqarah sama Ali Imran. Sudah nikah dulu, akhirnya rusak begitu. Makanya Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari sangat indah sekali. Beliau menulis kitab nikah. Setelah apa? Setelah kitab Fadilah Quran dan Tafsir Quran. Biasanya para ulama kalau menulis kitab nikah itu setelah kitab jual beli. Kitab jual beli selesai, kemudian kitab nikah. Dalam fikih selalu begitu. Seolah-olah kalau kamu sudah jual beli bisa mengumpulkan duit, nah, kamu bisa menikah. Karena apa? Menikah perlu duit untuk membayar mahar, untuk menafkahi anak istri. Tapi Imam Bukhari unik sendiri. Silahkan nanti dicek dalam Sahih Bukhari. Ya. Kitab tafsir selesai, kemudian kitab nikah. Seolah-olah Imam Bukhari mengatakan, kamu belum siap nikah. Kalau kamu belum paham tafsir Quran. Minimal tadi ya, Baqarah pahami. Ini ketakwaan batin. Kemudian Ali Imran pahami. Ketakwaan zahir. Baru siap nikah. Sama saja, suami atau istri sama aja. Istri nggak lulus Baqarah, Ali Imran. Jadi istri yang dugal nantinya. Rusak nantinya. Kenapa? Nggak lulus dia mempelajari Baqarah dan Imran. Belum punya ketakwaan zahir sama batin. Kalau suaminya sudah punya ketakwaan zahir batin, istrinya punya ketakwaan zahir batin, digabungkan, insya Allah jadi baik. Allah mengatakan Musa, Nabi Musa, mu artinya air, sa artinya pohon, disebut Musa karena ditemukan antara air dan pohon ketika dilempar oleh ibunya dalam peti karena khawatir akan dibunuh oleh Fir'aun. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ayat itu nama lain dari mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa ada 9. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, surat Al-Isra ayat 101. Walaqad atayna Musa tis'a ayat. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 ayat, 9 mukjizat. Kalau nggak percaya, fasal Bani Israel. Silahkan tanya Bani Israel. Karena Bani Israel, terutama yang ulama-ulamanya, mereka paham betul bahwa betul-betul Nabi Musa sudah diberi oleh Allah 9 mukjizat. Selain diberi mukjizat-mukjizat, juga diberi sultanim mubin, hujjah yang nyata. Hujjah yang nyata maksudnya bukti bahwa dia itu betul-betul seorang nabi. Yaitu mukjizat yang terbesar. Apa mukjizat yang terbesar? Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikasih kitab Taurat. Itu sebagai mukjizat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikasih tongkat. Itu sebagai mukjizat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikasih sinar. Ketika tangannya dimasukkan ke dalam baju, dilepas, ini ada sinar. Ini semuanya mukjizat-mukjizat yang besar-besar yang merupakan sultan, merupakan hujjah, bukti yang kuat bahwa betul-betul beliau itu seorang nabi. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ma minal anbiya'i min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali sudah dikasih oleh Allah mukjizat ma mithluhu amana alaihil bashar, yang dengan melihat mukjizat tadi manusia sudah cukup untuk bisa beriman. Maka kalau ada orang ketemu nabi tidak beriman, itu kesalahannya bukan di nabinya, tapi kesalahannya di orangnya. Kenapa? Mukjizatnya sudah jelas, sudah cetha, tapi nggak mau ikut. Nah, berarti yang salah itu yang tidak ikut. Kalau Nabi datang tanpa mukjizat, kemudian umatnya tidak mau beriman, ini salahnya Nabi. Kamu ngaku Nabi, tapi nggak punya bukti bahwa kamu Nabi. Ya wajarlah kalau orang tidak percaya. Seperti misalnya, saya mengajar, tapi ditanya, dulu ngaji di mana? Tidak bisa menyebutkan guru-guru saya.
Orang tidak percaya sama saya, wah berarti itu ilmunya otodidak itu, nggak punya guru. Wajar. Kenapa? Karena saya tidak bisa membuktikan bahwa saya dulu pernah belajar. Tapi kalau saya bisa membuktikan, saya ini muridnya Fulan, muridnya Pak Kiai Fulan, muridnya Ustadz Fulan, muridnya Syekh Fulan, sehingga orang-orang kemudian mempercayai ilmu yang saya miliki karena saya sudah mengambilnya dari guru-guru yang mumpuni, sehingga orang mau mendengarkan, ya wajar. Nah, maka Nabi ini semuanya dikasih mukjizat oleh Allah sehingga tidak ada satupun umat yang bisa menolak dakwah mereka. Allah sengaja, ya. Dua hal yang Allah kasihkan kepada para nabi. Satu, setiap nabi pasti dikasih mukjizat sehingga manusia tidak bisa menolak. Yang kedua, para ulama mengatakan semua nabi tidak ada yang membawa penyakit yang menyebabkan orang itu jijik dan menjauh kepadanya. Misalnya, seorang nabi membawa penyakit lepra atau belang, misalnya. Tidak mungkin. Kenapa? Penyakit lepra ini menyebabkan orang menjauh, Pak. Bahkan Rasulullah bersabda, "Firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Kamu lari dari orang yang berpenyakit lepra sebagaimana lari dari singa. Kenapa? Itu bisa menular. Nah, Nabi kok dikirim oleh Allah membawa penyakit lepra? Gak mungkin. Karena kalau dia membawa penyakit lepra, nanti umatnya punya alasan. Ya Allah, saya punya alasan nggak mau mendengarkan Pak Kiai itu. Kenapa? Dia membawa lepra, dia membawa apa? Penyakit. Nanti saya ngaji sama dia, saya ketularan nanti. Nah, akhirnya punya alasan. Supaya nggak punya alasan, nggak mungkin Nabi dikasih penyakit-penyakit yang seperti itu. 97. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya. Fattaba'u, lalu mereka mengikuti amra Fir'aun, perintahnya Fir'aun. Wama amru Fir'aun, dan tidaklah perintahnya Fir'aun birasyid, mendapatkan petunjuk atau lurus. Perintahnya Fir'aun tidaklah lurus. Fir'aun itu adalah gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir. Jadi Fir'aun dua syarat untuk bisa mendapatkan gelar Fir'aun. Dia harus menguasai seluruh Mesir. Kalau hanya menguasai sebagian Mesir, nggak disebut Fir'aun. Yang kedua, dia kafir. Kalau dia muslim, meskipun menguasai seluruh Mesir, tidak disebut sebagai Fir'aun. Fir'aun adalah gelar, bukan nama. Makanya para ulama tafsir mengatakan Fir'aunnya Nabi Musa tidak sama dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf. Sama-sama Fir'aun. Di masa Nabi Yusuf, penguasa Mesir juga kafir. Di masa Nabi Musa, penguasa Mesir juga kafir. Sama-sama Fir'aun, tapi orangnya berbeda. Kemudian di sini Allah mengatakan wa ma amru fir'aun birasyid. Perintah Fir'aun tidaklah lurus, tidaklah mendapatkan petunjuk. Ini isyarat dari Allah. Kalau mau mengikuti perintah seseorang, pastikan perintahnya perintah yang baik, perintah yang lurus, perintah yang mendapatkan hidayah. Lihat orangnya, orangnya fasik begitu, pasti mengajak kepada kefasikan. Jangan ikuti orang yang seperti itu. Dalam masalah apapun, ya. Sekarang kita mengalami masalah pemilu nih. Nah, pemilu ini kita mau ikut fatwa yang mana nih? Jangan asal fatwa dipakai. Ikuti fatwa dari ulama yang kita meyakini ketakwaannya. Sehingga nanti fatwanya akan berdasarkan dengan ketakwaan. Kita meyakini keilmuannya. Sehingga fatwanya berdasarkan dengan ilmu. Tidak hanya ngawur saja. Dan ini dua penting, Pak. Ilmu tok tanpa takwa nggak sempurna. Karena bisa saja dia ilmunya mantap, tapi karena nggak punya takwa, fatwanya disesuaikan dengan duit. Dia paham sebenarnya, oh ini nggak bagus, tapi duitnya di situ. Nah, akhirnya fatwanya sesuai dengan duit. Maka yakinkan Anda mengikuti ulama yang panjenengan lihat ketakwaannya bagus, ilmunya bagus. Insya Allah fatwanya akan rasyid, fatwanya akan lurus, akan mendapatkan petunjuk. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan ayat yang lebih jelas. Yaitu silahkan lihat pada surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti', jangan kamu taati man aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya, ang dzikrina, dari peringatan kami. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya atau perintahnya itu melampaui batas. Maka fatwa dari siapa yang kita dengarkan? Pertama, man aghfalna qalbahu.
Jangan ikuti orang-orang yang hatinya dilalaikan dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau dengan Quran, maka jangan diikuti fatwanya. Ikuti fatwa orang-orang yang paham terhadap Quran dan mengikuti Al-Quran. Wattaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, jangan didengarkan fatwanya. Kenapa? Fatwanya bisa disesuaikan dengan hawa nafsunya. Lihatlah orang yang mempunyai takwa. Maka ringkasnya dua sifat ini, man aghfalna qalbahu, itu adalah kebalikannya orang-orang yang punya ilmu, sehingga mereka itu hatinya tidak lepas dari zikrullah, dari peringatannya Allah, dari Al-Quran. Maka dia punya ilmu. Kemudian yang kedua, wattaba'ahwah, dia tidak mengikuti hawa nafsu, berarti dia punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, takwa. Punya ilmu, punya takwa, berhak berfatwa. Kita ikuti fatwanya. Ilmu saja tanpa takwa, jangan diikuti fatwanya. Takwa saja, tapi juga nggak punya ilmu, sama saja. Jangan diikuti fatwanya. Nanti dia memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.